ke Kersel di sini. Saya ulang tahun waktu hari Rabu tanggal 11 yang ke-36, puji Tuhan. Baru 16. Puji Tuhan. Gini sebenarnya selama 1,5 tahun kesini nih saya kena kayak kecemasan berlebih. Kayak waktu itu Pak Tata pernah bilang kan, gangguan cemas 1 tahun kesini. Waktu baru-baru itu saya tuh sampai turun 5 kilo kayak gitu. Kayaknya apa-apa takut, kayaknya lagi baik-baik aja tapi takut gitu. Sampai udah ke psikiater, udah ke psikolog, udah pokoknya tuh kalau misalkan ada apa-apa tanda-tanda di tubuh dari efek pikiran itu tuh kayaknya takut gitu saya. Takut, jangan-jangan gue sakit ini, jangan sakit itu. Bentar-bentar saya cek darah, dikit-dikit cek darah gitu. Akhirnya pas minum obat psikiater itu udah mendingan gitu. Cuma saya nggak terusin lagi, takut ketergantungan gitu. Walaupun kemarin sih ya sampai saat ini ya syukurin aja lah, jalanin ya sampai ya kemarin sih sempet ya kepikiran macam-macam juga gitu, marah lagi gitu kalau sampai aku butuh kemana tuh ya pokok cari-cari apa selesai gitu kan. Ya, emang badannya kemarin kurus banget gitu. Ya, Sekarang gemuk tuh. Iya udah cantik lah ya. Iya. Udah ketemu Tuhan Yesus ya, cantik lagi ya. Ya, gitu aja sih. Ya nggak bisa banyak saksiannya. Begitu banyak juga. Gara-gara makan nasi padang. Kersel Udah sekian, terima kasih. Amin. PCPL. Apa Raya? Raya. Terima kasih ya. Jadi ya saya mau tambahkan memang seperti kayak saya pernah alami yang tadi Bu Melan bilang, memang ada sesuatu hal yang negatif, tapi memang jangan dibiarkan kita melamun, jangan dibiarkan kita sendiri, harus banyak baca Alkitab, ya kan, ya berpuasa. Terus kalau ada berpikiran yang negatif, saya pernah alami karena saya bicara ini pernah saya alami. Jadi saya langsung tengking, jadi tengking jangan dalam hati. Saya tengking begini, dalam nama Yesus, segala pikiran yang dulu daripada Tuhan, pikiran negatif, kau jauh. Kami tengking dalam nama Yesus. Jadi saya tengking. Puji Tuhan, dengan saya tengking ya dalam nama Yesus. Saya mau menguatkan kesaksiannya memang. Saya pernah ngalamin ini di tahun 2014. Saya mengalami gangguan cemas dan saya setiap malam nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur. Aduh, saya lihat anak saya tidur, suami saya tidur waktu itu. Dan saya tidak bisa di dalam ruangan yang tertutup. Di kamar saya mau pintu dibuka. Gitu. Terus saya maunya keluar, maunya di udara bebas gitu. Saya sudah sampai di titik akhirnya saya dibawa, pertama anak saya bawa ke Sari Asih, ke UGD, biasa jantung katanya, karena keringet dingin. Dan saya tuh kayak merasa kayak kecekek. Jadi kalau pakai baju, makanya nggak salah kalau orang gila tuh sukanya telanjang. Saya ngalamin sampai di titik itu. Jadi kalau pakai baju agak kerahnya agak tinggi, saya kayak kecekek gitu, dan tiba-tiba tuh datang set gitu, kayak emosi saya tuh mulai kayak nggak terkendali. Kalau ada orang ngomong tuh saya kayak mau marah, keringet dingin. Nah, udah saya berobat akhirnya ke dokter Handoko, terus dia bilang, ibu ini kasih obat penenang. Tapi saya bilang saya nggak mau pakai obat penenang, ini pasti akan ketergantungan, dosisnya dari kecil bisa sampai besar. Saya akhirnya berobat ke depan dokter di depan OLBSD. Ya, saya ke situ, terus dokter itu kebetulan dia anak Tuhan juga. Dia cuma bilang gini, ibu tidak sakit,
Saya nggak bisa kasih ibu obat. Yang bisa menyembuhkan itu diri ibu sendiri. Itu pada waktu itu karena saya ada tekanan dalam pelayanan di gereja tuh, saya sebagai kepala rumah tangga di gereja. Jadi saya bertanggung jawab semua itu, dari urusan hamba Tuhan sampai toilet, semua saya yang harus mengcover, menghandle itu. Itu tanggung jawab yang saya orangnya kalau diberi tanggung jawab tuh benar-benar dikerjakan sampai maksimal gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh, memperfect itu nggak boleh. Akhirnya dokter itu cuma bilang, ibu sekarang gini, ibu hobinya apa? Saya hobinya tanaman, boleh. Jadi ibu harus mengeluarkan energi sepanjang hari, pagi, siang, sampai sore, sehingga ibu malam bisa tidur. Keluarkan energi yang positif. Ibu suka ikan, suka tanaman, korekin tuh tanaman, siramin segala macam, ibu habiskan energi. Udah gitu dah, kalau malam ibu nyanyi puji-pujian, benar. Setiap malam saya nyanyi puji-pujian, nyanyi sampai saya terlelap. Terus saya di kamar saya jadi, tubuh jiwa rohku milik Kristus, tubuh jiwa, tidak ada gangguan jiwa, gangguan cemas, aku tolak, aku batalkan dalam di kamar saya begitu. Dalam waktu 2 minggu saya pulih. Saya nggak doyan makan pada waktu itu, berat badan saya turun sampai 10 kilo. Saya nggak mau makan enak, masak nasi aja kayaknya saya benci gitu, marah. Dan itulah kesaksian saya yang sungguh luar biasa. Saya sempat, ya udah ke dokter bilang ibu udah di gangguan cemas, udah ini normal di gangguan cemas, kalau ini udah masuknya ya udah stres ya, depresi ya, gangguan jiwa gitu. Tapi ya puji Tuhan, karena kasih Tuhan, saya tidak minum obat tergantungan obat. Dan itu Umelan, setiap di kamar kita angkat pujian penyembahan, lalu deklarasikan. Begitu ada tekanan yang datang pikirannya, kita ngomong, pikiranku milik Kristus, aku milik Kristus, aku terpelihara sempurna. Katakan itu terus, sehingga tekanan itu nggak ada. Ya puji Tuhan saya bisa pulih. Itu yang saya alamin, itu Pak Tata. Kalau hari ini saya ada, saya sehat, saya normal, karena Tuhan. Amin. Kita harus lawan. Ya. Kita harus lawan dengan puji-pujian. Terus misalnya apa? Ituin energi kita supaya kita bisa tidur. Salam. Saya juga mau Pak Tata bilang thinking. Waktu itu juga saya 2021 saya 3 hari itu saya nggak sadar, sampai di rumah sakit, suami bawa kemana-mana nggak tahu, ditolak, dibawa ke EK semalam, terusnya dibawa lagi ke POM. Saya juga nggak tahu tuh rumah sakit POM, ternyata iya POM. Enggak, Cawang. Iya, pusat otak nasional. Iya, saya dari hari Selasa malam jam 12 itu saya kena serangan. Enggak stroke. Saya udah di EK di semuanya kan. Saya dulu suami lagi kerja di EK terus. Enggak, saya di EK itu sampai diikat nih. Saya mau tarik selang apa gitu. Ternyata saya kayak jam 12 malam itu saya bilang, kok udah jam 12 malam, saya mau tidur, saya mau berdoa, kenapa nggak bisa? Terusnya saya teriak, itu saya nggak sadar sampai hari Selasa jam 12 malam sampai hari Jumat jam 4 sore. Saya udah di rumah sakit PON. Saya bilang, Pak, ini kenapa gue di sini? Sakit apa? Ternyata katanya saya kena epilepsi, katanya dokter bilang. Terusnya saya di pulang, dokter jam 6 sore datang. Bu Nela, iya, diperiksa, besok pulang ya. Saya sakit apa? Ternyata saya kena kuasa kegelapan. Udah gitu
saya udah di rumah juga anak-anak jam 12 malam kita berdoa, saya diem aja biasanya amin amin ini. Ternyata udah 4 hari begitu Roh Kudus bilang tengking gitu. Saya teriak dalam nama Yesus. Orang anak-anak saya juga jadinya saya saya teriak di dalam nama Yesus, saya perintahkan keluar. Itu benar harus ditengking. Ternyata itu yang waktu itu katanya si Katy sama Nina ke rumah di kamar, saya nggak tahu itu. Terusnya ternyata saya ada namanya kena itulah, tapi ya puji Tuhan, Tuhan sayang sama saya. Tiga malam saya nggak sadar, tapi Tuhan masih sayang sama saya. Amin. Amin. Tapi Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesesakan, Kau hadir di hidupku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sebentar dulu ya, nanti kita nyanyi lagi bareng-bareng ya. Jadi seperti lagu ini ya, dalam perjalanan hidup tidak mulus, pasti ada aja halangan, ada godaan, ada cobaan, ada semua masalah yang membuat kaki kita tadinya mau maju untuk Tuhan Yesus. Ada saat-saat kaki kita ditarik atau ditahan, terhenti. Tapi seperti lagu ini, dia nggak pernah, dia setia, dia nggak pernah meninggalkan. Dan dari hati yang paling dalam juga aku berjanji, aku akan setia melayani Tuhan walaupun menurut-menurutan. Misalnya ada saat Masak sudah. iya seperti itu, iya ada kadang semangatnya, ada kadang keluar dulu dari pelayanan gitu ya. Tapi ya itulah, ingat kembali kasih kebaikan Tuhan, bahkan dalam lembaga kekelaman dia ada. Jadi seperti itu, mohon doanya supaya saya tidak tidak jatuh di dunia ini ya. Ya apalagi ya saat sekarang saya dalam dunia hiburan ya. Ya minta tolong doanya supaya tetap setia sama Tuhan Yesus. Mari kita
Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kami ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang segala Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Oh, ada yang bisa ngomong, silakan. Luar biasa hari ini ya. Shalom. Gara-gara lagu kasih. Kenapa lagi gara-gara? Begini nih, kalau melo nggak apa-apa udah. Ayo terus kuat, harus kuat. Saudara, puji Tuhan ya. Tadi memang lagu juga favorit saya gitu. Saya tahu sedikit. Artinya untuk kita tetap di jalannya Tuhan itu memang tidak gampang. Mungkin saat semuanya lagi beres, semuanya lagi oke-oke aja, kita jauh lebih gampang ya. Tapi saat di depan kita tuh benar-benar kayaknya orang lihat kita baik-baik aja, tapi kita yang paling tahu nih lagi ada halangan apa di depan mata ya. Nah itu dia bertahannya itu ya, seperti Kak Sofi bilang tadi, enggak gampang. Tapi puji Tuhannya kita sudah menjadi anak-anak terang, kita sudah menjadi anak-anak yang memiliki kuasa darah Yesus ya, sehingga ya puji Tuhan saya juga merasakan ya, walaupun enggak selalu enak, enggak selalu kayaknya apa aja mau kita ada selalu ada gitu, tapi pembelaan Tuhan setiap hari pasti ada, walaupun yang ada-ada aja yang bikin kita rasanya nggak ada. Jadi kemarin tanggal 12 September ya, beliau ulang tahun pernikahan aja dia lupa. Sampai seperti itu ya kondisi keadaan
aku. Sampai aku bilang, ya ampun aku lupa. Pas lagi ke mami ya, mau masak. Ya ampun mami, aku lupa malah aku tadi berantem. Pagi-pagi aku ribut sama ahli aku bilang, cuma itu. Aku bilang ya ampun 20 tahun loh aku. Ternyata aku 20 tahun bertahan dalam pernikahan yang Tuhan sudah berkati. Dan aku percaya gak pernah ada yang salah. Tuhan gak pernah taruh kita di tempat yang salah. Aku percaya walaupun semua saat ini sepertinya sedang serba salah, itu salah pribadinya aja masing-masing. Kayak begitu, sampai aku tuh bener-bener ya ampun, harapan ya kalau ada pernikahan apalagi di angka ke-20 ya istilahnya, pasti semuanya yang bikin kue, yang saya cuma kok sampai aku saking peliknya yang aku hadapi, aku sampai lupa ingat juga aku bilang saking udah gak peduli sama keadaan itu sama sekali kayak begitu. Tapi aku tetap mengucap syukur, kata apa, apapun itu Tuhan selalu buktikan pemeliharaan atas kita semua. Ya, jadi jangan sampai yang artinya gini ya, saya juga akhirnya saya merenung lagi mengenai biasa kalau lagi menderita kan ingat ya, pada penderitaan Ayu waktu itu aku review lagi, ya ampun itu gara-gara iblis lagi ngindar-ngindar doang ya istilahnya, semuanya jadi berantakan kayak gitu, sampai udah hartanya diambil semua aja masih nggak terima iblis nih, muter-muter lagi bilang itu dia belum sampai di zaman tubuhnya segala macam, sampai diizinin Tuhan ke tulang-tulangnya, dagingnya apa semua, sampai seperti itu. Akhirnya Tuhan kan Ayub itu dibilang, coba kamu masih mau setia sama Tuhanmu, kata istrinya yang dasar wanita perempuan gila, kamu hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk kamu tidak mau terima, yang seperti itu. Jadi memang di saat-saat yang memang yang nggak saat kita senang aja, ya di saat kita duka, itulah kemenangannya ya, kita punya Tuhan Yesus, kita punya firman yang hidup ya. Jadi selalu itu yang mengingatkan kita, bukan karena lagi susah lu ingat Tuhan, ingat si Ayub, enggak kayak gitu. Cuma pada saat apapun itu yang membuat kita kayaknya benar-benar lagi di posisi yang depresi, yang aduh luar biasa nih, secara manusia udah kejiwaan udah kena nih, ngerempet gitu. Tapi kemenangan kita ya itu punya firman, punya Tuhan, punya kesaksian yang hidup, punya teman-teman yang luar biasa di dalam Tuhan. Aduh udah luar biasa deh. Itu juga kesehatan terutama ya, itu udah kekayaan nomor 1. Tuhan kasih kita masih bisa kumpul jalan seperti ini. Puji Tuhan, saya mengucap syukur saya diberkati Tuhan dengan perkawinan yang bisa kami pertahankan sampai saat ini. Kami semua dalam keadaan sehat, anak-anak terpelihara, sekolahnya semua lancar ya, yang semuanya Tuhan sudah rangkul, dan Tuhan punya rencana yang lebih indah dari apa yang pernah kita rencanakan. Terima kasih. Nyanyi dong. Tadi udah banget. Kalau cari damai nyanyi. Masih ada yang datang. Di bawah masih ada yang baru datang. Pak Joni. Nyanyi tak? Kalau aku cari damai. Ada yang mau kesini Joni? Ya, takut dia nggak tahu. Iya, Pak Regen takut nggak tahu juga. Yang mana orangnya? Oh, Pak Regen belum kenal dia. Ayo saksinya silakan. Yang mau bersaksi lagi ya, ayo siapa? Tentunya sehat. Salam. Ya, saya juga kemarin itu saya pikir, oh kok lihat tumben dia mau masak di rumah gitu, dia bawa daging babi 2 kilo. Saya pikir dia ingat kalau dia HWA ya, Happy Anniversary. Saya pikir, oh mungkin dia ingat nih dia ulang tahun perkawinan gitu. Terus pas dia datang saya ngucapin, dia aku nggak salah tanggal 12 September ya, hari ini kamu ulang tahun pernikahan. Kok berantem? Saya malah ketawa.
Saya malah jadi ngakak sebentar. Saya cium anak saya kasih selamat. Saya bilang, saya bilang jangan menyerah. Saya bilang gitu ya. Rumah tangga tuh biasa kalau banyak badai. Dulu mami lebih hebat lagi badai-badai yang mami harus lewatin. Ya, mami doain ya biar sampai maut yang memisahkan, cinta terus sampai nenek kakek. Saya bilang gitu. Ya, dia bilang udah gak inget gituan. Tapi masak ya, Iya. Anak. Justru saya pikir dia ingat hari ulang tahun perkawinannya. Malah saya jadi teringat almarhum suami saya. Justru almarhum suami saya nggak pernah ingat ulang tahun perkawinan kita. Nggak pernah ingat gitu. Ya maklum ya laki-laki ya biasa kurang begitu ingat momen-momen yang bagi kita biasanya itu satu momen yang kita ingat. Tapi kadang-kadang pasangan kita, terutama para suami ya, itu sering lupa ya. Tapi dia mah udah orang modern dah ya, orang Indo. Padahal ini juga. Makanya ibu-ibu saya ucapkan selamat dan bahagia kalau suaminya tuh ingat tuh ya. Iya. Jadi saya memberi selamat kepada para istrinya, ya. Karena pengalaman saya, suami saya tuh lupa melulu. Kalau ulang tahun perkawinan ulang tahun saya ya Allah, saya bilang gitu. Tapi jadi pacar lagi nih. Lagi ingat ulang tahun gue. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi kan kita mau suami kita romantis loh sama kita. Kita bikin romantis. Jadi paling tidak memberi hadiah ya. Tapi suami saya nggak pernah memberi saya hadiah karena dia lupa ulang tahun. Jadi ulang tahun perkawinan ulang tahun kita dia kebanyakan lupa. Boro-boro mau beri hadiah. Jadi di sini saya sekedar berbagi. Ya. Saya sama ini juga sakit. Selamat datang. Lambat. Jadi saya cuma mengingatkan ya yang muda-muda ya. Jadi kalau suami-suami lupa ulang tahun Anda atau ulang tahun perkawinan, dia dimaklumi ya. Kita aja yang ingetin, kalau perlu kita kasih dia bunga ya. Karena apa? Kita ini pengikut Yesus gak mudah ya Pak Daniel ya. Sedangkan you diajarkan kalau muslim you tambah pipi kiri harus kasih pipi kanan. Masa sama bekas pacar kamu malah ngajak berantem, ya kan? Sedangkan ini loh guru kita yang maha dahsyat ya, malah kita disuruh mendoakan musuh kita, ya kan? Nggak gampang ikut Yesus tuh, ya. Jangan dulu kamu praktekkan untuk orang lain, tapi praktekkan dulu untuk orang-orang yang di keluarga kita, ya. Makanya dibilang selamatkan dulu yang di Yerusalem, ya, baru keluar, ya. Jadi memang banyak kali saya juga sering beri kekuatan buat Lia. Saya bilang percaya deh, Tuhan ada di segala musim hidup kita, ya, karena Dia Allah Immanuel, ya, Allah yang menyertai, ya. Kalau kita manusia sering kita salah janji, kita sering sekali ingkar janji, tapi Tuhan tidak bisa ingkar janji, ya. Jadi Dia tetap setia, ya, sekalipun badai topan datang mengempas, ya kan. Jadi saya bilang anak saya, mami dulu pernah ke Israel. Waktu itu guide-nya bilang kalau mau lihat lembah kekelaman, kitanya di atas, lembah kekelaman bawah. Aduh itu serem banget.
tanahnya retak-retak, ya. Pak Daniel kan udah pernah juga, ya. Jadi saya bilang, tapi Tuhan yang berjanji, ya, sekalipun Tuhan mengizinkan kita lewati badai kekelaman, lembah kekelaman, badai topan, Dia tidak meninggalkan kita. Bagi saya bilang, kalau you pengikut Yesus, you bisa setia sampai langkah yang terakhir, itu adalah sukses yang besar, ya. Jadi saya bilang anak saya, jangan lihat ke atas pada saat kita sedang terpuruk, lihat yang lebih di bawah dari kita. Masih begitu banyak orang-orang yang susah, ya. Supaya kita nggak iri dengki sama orang, saya bilang, kita lihat orang-orang yang di kolong jembatan, ya. Kita jauh lebih baik hidup kita daripada mereka. Apakah kita nggak bersyukur? Ya. Kalau kita lihat teman kita yang naik turun Alphard, Rolls Royce, mungkin itu akan membuat kita tambah terpuruk, kan begitu, ya. Jadi saya bilang anak saya, jangan selalu lihat ke atas, lihat yang lebih di bawah kita, ya. Saya mengucap syukur kalau Tuhan sudah menyertai perjalanan hidup rumah tangga putri saya, Lia, bisa lewat 20 tahun, ya. Saya berharap dan saya berdoa sama Tuhan, walaupun segala macam pencobaan, ya Tuhan tetap menyertai, hanya maut yang bisa memisahkan cinta mereka, ya. Demikian kesaksian saya. Puji Tuhan, diingatkan kembali tadi ya. Sebenarnya ini tentang ini ulang tahun ya, ulang tahun macam-macam, ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan. Nah, kita ingatkan sekarang, apakah kita punya anak berapa? 4 ya? Apakah anak 4 ingat ya ulang tahun anak-anak? Anak-anak dulu. Ingat pasti ingat ya. Terus sekarang ulang tahun istrinya. Ingat. Ingat ulang tahun mertua? Oh mertua. Nah, ini mengingatkan lagi. Mamanya ngecari. Jadi selama ini saya tanyakan, ini tanggal ini ulang tahun ibumu, saya tanya gitu. Ya, ulang tahun perkawinan, contohnya perkawinan ini. Saya 3 Juni sekian. Tapi ingat, apakah saudara masih ingat ulang tahunnya gimana? Pak Bega, ini kan sudah masuk keluarga kita, Pak Bega ya, kembali kita, ingat ya? Enggak. Kalau ingat perkawinan Pak Bega sama saya sama. 3 Juni. Nah, sekarang kita ingat bagaimana itu kan termasuk ini ya, keluarga kita juga. Apalagi desa Gembala tuh, di mana kita, ya kita ingatlah tahun seperti apa. Karena gini ya, ingatlah tahun terutama untuk anggota Kesel Batata ya, kita ingatkan disedarkan lagi kembali, jangan sampai yang ulang tahun sampai dilewati lagi, jangan sampai nanti ngambek. Banyak loh Pak terjadi di Kesel lain pas ulang tahun kalau nggak dikasih kata-kata selamat ulang tahun, ada ngambek Bu, ada ngambek. Sekarang udah ada pemerhati. Nah ini nanti tugasnya ini ya diingetin. Nanti tugasnya boleh Iya. Mungkin ada yang sakit. Jadi ingatkan, bukan diingat ulang tahun saja. Pas sakit kita harus ingatkan, diingatkan, doakan sama-sama. Bahkan kalau ada orang ini, Pak sakit, saya langsung respon, langsung. Kalau sakit langsung respon, ya puji Tuhan. Kita kan ada alat-alat canggih ini kan, gunakan alat canggih itu, langsung masuk. Kita doakan, tapi kita doakan dengan doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh itu yang dahsyat. Kalau hanya sekedar saya aja aku udah doain, tapi nggak sungguh-sungguh, itu juga nggak canggih. Ini benar loh. Tapi doa kita benar-benar satu. Kita lihat, kita bisa bayangkan orangnya seperti ini, wajahnya seperti ini. Maka saya kalau berdoa, saya tanyakan siapa namanya. Aku suka ingat wajahnya, waktu aku berdoa tuh wajahnya tuh ingat. Oh ini, ini berdoa ya, berdoa ini paling penting. Yang lama-lama. Ya mungkin firman Tuhan dicontoh. Silakan puji Tuhan, diingatkan kembali. Walaupun kita ini makin lama, usia makin nambah, tapi kita kembali iman kita harus makin naik.
Ya, dan daya ingat kita akan bisa dipertajam lagi. Saatnya mempertajam dengan kita. Saya rasa percaya. Ya, silakan. Ya. Silakan. Oke. Puji Tuhan, kita langsung dengan firman Tuhan sekali dengan Bu Amel, langsung doa aja. Langsung. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan kami ada karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, ya Bapa. Saksian-saksian juga Tuhan sudah sampaikan Tuhan, biarlah pujian penyembahan saksian menjadi dupa yang harum untukmu, Bapa. Terima kasih Tuhan, mengisi tiba saat yang mulia. Share firman Tuhan, sucikan kuduskan kami, layakkan kami, jamah kami semua, urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman ini berkah di hati kami semua Tuhan, kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami siap untuk share firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, dan siap. Amin. Shalom. Shalom. Lagi juga ya, jarang ya bawa firman di Excel sini ya, biasanya di Cendana, tapi nggak beda jauh dengan Cendana sih. Halo, selamat datang Ibu Parolis, baru firman. Iya. Kita mulai ya firman Tuhan. Temanya sukses berjalan bersama Tuhan. Tadi malam juga sudah di-share ya di Kesel Cendana. Ini dari outline-nya Pak Gembala yang biasa awal bulan kan minggu pertama selalu Pak Gembala yang. Nah ini kita share ya, jadi bukan khotbah, kita belajar. Saya juga belajar. Jadi apa tuh sukses berjalan bersama Tuhan? Ada dua tipe orang hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup yang pertama itu secara manusiawi itu dunia ya. Kalau yang kedua secara ilahi itu bersama Tuhan ya. Kalau dunia itu kalau kita sukses itu pasti kita pikirannya kan uang aja ya, pengen kaya ya. Nah itu dunia. Tapi kadang-kadang kalau yang buka toko dari Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi itu selalu buka. Kalau untuk Tuhan tuh nggak ada. Kalau hari Minggu itu khusus untuk Tuhan, iya nggak? Kalau untuk Tuhan tuh pasti kita akan diberkati. Tapi kalau misalnya Minggu kita buka, bukannya kita dapat untung ya, justru malah untung. Itu kalau kita cari uang secara dunia. Tapi kalau secara ilahi itulah kita kesempatan bersama Tuhan, intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, jadi bangun tidur itu kita cari Tuhan dulu, lebih utama, prioritaskan Tuhan. Nah, jadi kita saya tuh kalau bangun tidur mesti saya utamakan Tuhan dulu. Jadi selalu jam 3 tuh saya bangun. Jadi baca SMA, berdoa, Tuhan rasanya tuh tenang. Kalau kita tenang bersama Tuhan ya, itu
hidupnya enak. Amin. Terus kadang-kadang kita minta hikmat sama Tuhan sebelum kita aktivitas. Puji Tuhan. Kita buka ayatnya ya. Mazmur 108 ayat 13-14. Kita baca dulu ya. Yang udah ketemu bisa Kakak baca. Mazmur 108 ayat 13-14. Ya. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, Tuhan sia-sia menyelamatkan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan. Ya, itulah. Kalau kita ke Tuhan pasti pertolongan tepat pada waktunya ya. Jadi tadi Mazmur 108 ayat 13-14. Nah sekarang kita baca Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Siapa yang sudah ketemu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, puji Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, cari kerajaan Allah, pasti akan ditambahkan. Ditambahkannya apa aja? Bonus ditambahkan, berkat ditambahkan. Seperti kita punya mobil satu, tambahkan jadi satu ya. Kalau punya rumah tadinya satu, tambah satu lagi. Terus punya motor, tambah satu lagi. Tadinya punya satu. Kalau istri enggak ya, tetap satu ya. Kalau suami tetap satu, nggak ada tambah ya. Mau cerita sedikit, waktu ini yang duniawi ya, secara manusiawi, saya tuh dulu pada niat kerja, saya juga ikut kerja juga. Kerja saya freelance, Oriflame. Jadi saya cari-cari pelanggan gitu loh. Nah waktu itu tiap hari saya ke kantor Oriflame. Jadi kadang-kadang kan ada orang beli gitu kan. Saya kasih harga distributor, tapi kalau yang belum member harganya agak di luar member. Nah, puji Tuhan ada tambahan. Ketika ada orang minta supaya demo kecantikan, terus ajak beautician kecantikan tuh, ahli kecantikan. Terus waktu itu hari Minggu saya bukannya ke gereja, malah saya demo Oriflame. Mungkin saya pikir mungkin banyak nih yang beli lipstick gitu ya. Tapi apa hasilnya? Cuma satu lipstick yang laku. Nah itulah, makanya kalau hari Minggu khusus untuk Tuhan. Jadi bukan untuk usaha, bukan untuk cari uang. Makanya kadang-kadang kalau kita cari uang dulu sia-sia juga ya. Cara manusia emang kita perlu kaya, tapi kayanya itu berjalan bersama Tuhan. Itulah. Jadi harus kita intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Nah di sini Pak Wiryo bilang kemarin di outline Pak Wiryo ya, 3 kunci sukses. Nah ada 3 kunci sukses ya. Yang pertama berjalan serupa bersama Tuhan. Ya. Nah itulah kita berjalan bersama Tuhan, hidup sama Tuhan. Dan di sini ada, kita baca Amsal dulu ya, Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, emang kita banyak rencana kita, rancangan kita, tapi Tuhan juga kan yang melaksanakan. Terus kita baca juga di Ulangan 8 ayat 18. Ulangan ayat 18. Ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan
disukseskan. Nah, sebenarnya kalau orang dunia, kalau kunci suksesnya misalnya uang, banyak uang, kita ngelihat orang yang banyak uang juga hidupnya nggak bahagia. Atau misalnya kedudukan, kekayaan, kemuliaan, itu semuanya sebenarnya dimiliki oleh Raja Salomo. Nggak ada seorang pun yang bisa menandingi kemegahan, kekayaan, kemuliaan, bahkan sampai mungkin ya istri-istri yang cantik nggak mungkin yang bisa dimiliki oleh orang-orang biasa. Cuma Raja Salomo yang bisa memiliki istri sampai 1000, ya kan, 1000, mana ada gitu. Kalau kita lihat, kalau kita diukur dengan kekayaan, kesuksesan, itu dunia udah berikan semuanya gitu buat Raja Salomo. Tapi akhir hidupnya Salomo bilang di pengkhotbah, semuanya adalah sia-sia. Semua adalah sia-sia gitu. Ya, jadi kita bukan mengejar apa yang dunia itu, tapi kejarlah Tuhan. Sekalipun kalau kita diizinkan berbagai-bagai pencobaan, itu kalau kita berjalan dengan Tuhan, saya ngalamin banget. Pada suatu kali Tuhan izinkan saya berada di lembah-lembah kekelaman. Kalau saya hidupnya berantakan gitu kan, saya harus dipindahkan dari satu cabang ke cabang yang lain. Dan biasanya saya dapat mobil, dapat supir. Gini, waktu saya dipindahkan, saya nggak dapat apa-apa dan saya harus berjalan. Waktu saya mulai saya selidiki apa Tuhan, dosa apa saja gitu kan, karena emang rumah tangga kami dalam keadaan kekacauan gitu. Saya belajar menikmati prosesnya Tuhan gitu. Bukan hanya rumah tangga, keuangan, kedudukan, semuanya saya harus alami. Terus sampai saya bilang, apalagi Tuhan, apalagi Tuhan yang lagi gitu. Saya mulai bertanya-tanya, habis ini apalagi Tuhan. Tapi saya mengikuti prosesnya Tuhan, karena saya sejak dari masih muda, saya sudah melayani Tuhan. Pada saya mau naik bis dan saya ngejar bis, saya mulai menikmati. Tuhan, terima kasih kalau hari ini saya boleh diizinkan Tuhan. Tapi ternyata pada waktu di lembah-lembah kekelaman pun saya boleh merasakan mujizat Tuhan setiap hari. Saya katakan begini, waktu saya di sharing saya bilang judulnya apa? Mujizat Tuhan setiap hari. Karena memang benar setiap hari saya terima mujizat Tuhan. Saya naik bis itu berjubel gitu, yang namanya di Kuningan, itu hampir orang nggak bisa dapat tempat duduk. Tetapi sekalipun saya ada di bawah tangga, itu saya mesti dapat duduk. Setiap hari, mau pergi mau pulang, sampai teman saya bilang, gak usah khawatir, Bu Penny pasti dapat duduk. Iya, terjadi. Saya pernah gini, karena saya busway, saya duduk di tengah. Terus ada seorang hamil. Orang murid bilang, kasih. Saya kasih. Saya berdiri, saya kasih. Waktu saya kasih, 2 halte aja, saya nggak dibiarin berdiri, dikasih orang lagi. Itu saya bilang mujizat Tuhan setiap hari. Terus saya pernah, karena saya di tangga, saya dikasih orang, tapi orang itu ambil. Udah, saya diam aja. Orang itu dari depan kasih saya loh. Saya bilang, saya sampai nangis. Tuhan, kenapa Tuhan begitu baik atas saya? Hidup saya gitu. Kadang-kadang Tuhan izinkan di mana saya udah dapat duduk, saya harus memberi, kasih. Kamu udah menikmati saya kasih. Tapi itulah. Silakan. Ini saya ada tambahan ayat ini. Ya, singkat agak jelas ya. Saya ambil di dalam Amsal 30 ayatnya yang ke-8 dan 9 dan 10. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri
dan mencemarkan nama Allahku. Saya mungkin mengambil di garis tengah. Kita ikut Tuhan itu sebenarnya diberikan kecukupan. Kecukupan itu relatif sebenarnya. Ya untuk saya mungkin 10 juta cukup sebulan, tapi untuk Ibu Melan nggak cukup. Untuk Pak Daniel mungkin nggak cukup. Nah sehingga ini juga yang menyampaikan ini adalah Amsal ini, Salomo juga menyatakan. Jadi kalau kita juga berkekurangan ikut Tuhan, itu tidak enak. Nah, berkekurangan ini apakah ujian, kalau bahasa Inggris trial, tes, atau memang kemiskinan? Sebab tidak mungkin kita bisa memberi kalau kita berkekurangan. Itu nonsense. Sebaliknya doa yakin juga kata, jangan aku jadi berkelimpahan, takut melupakan engkau. Saya lebih memberikan konklusi bahwa ikut Tuhan itu diberikan kecukupan. Kecukupan itu bagaimana sih hidup diberkati? Kalau saya butuh 10, Tuhan kasih 12. 10 untuk kita, 2 untuk memberi. Nah itu dengan semua kapasitas yang berbeda. Tentu Ibu Elia berbeda, Ibu Feni berbeda, Om berbeda. Ini saya pikir. Jadi saya katakan jangan terus kita jadi miskin ikut Tuhan gitu. Kalau jadi miskin kita memang saya lagi ingat apa salahku, apa dosaku segala macam kan begitu kan kita kan. Tapi sebenarnya begini saudara, orang itu diberikan kapasitas berbeda. Kan talenta ada 1, 2, 5 dan sekian. Nah kita itu di mana kapasitas kita? Karena Tuhan bilang jangan memikirkan perkara-perkara yang besar. Walaupun itu kalau di istilah teologi itu ada namanya pelajaran emerensi. Kelihatan firman Tuhan itu bertentangan satu dengan yang lain. Itu kalau masuk dalam teologi. Tapi saya katakan di sini yang jelas bagi kita, ya Tuhan cukupkan kita bayar lampu listrik, Tuhan cukupkan untuk bayar anak sekolah, Tuhan cukupkan untuk dan seterusnya. Itu saya pikir tangan saya Pak. Nah, Tuhan berkati. Yang saya mau tambahkan juga kebanyakan ya kan ini temanya sukses berjalan bersama Tuhan. Jadi kebanyakan orang dia kaya, orang menganggap itu sukses, ya kan? Semua orang kebanyakan gitu. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, sukses itu sukses secara ilahi. Ya, cara ilahi juga ada yang duniawi dan ilahi. Dan kalau cara ilahi sebenarnya bukan hanya kita punya mobil 3 atau punya rumah 2. Tapi kita bisa menikmati berkat Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, mau sedikit, mau pas-pasan, tapi kita bisa menikmati. Contohnya kita sehat aja itu udah suatu berkat Tuhan. Terus kita anggap ada orang kaya, tapi dia bisa mendidik anak itu menjadi berkat buat orang tua. Itu sebenarnya bukan sukses. Yang sukses adalah orang tua bisa mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan dan menjadi berkat. Itu yang sangat nggak semua orang dapat. Ya. Dan saya sangat berdoa gini. Anak-anak misalkan udah lulus kuliah, sudah kerja, itu belum sukses. Nanti itu terakhir pada saat dia berumah tangga, ya kan? Itu yang menentukan apakah dia sayang orang tua, apakah dia sayang sama keluarga dan adik-adiknya atau kakaknya. Kalau semuanya kita kebersamaan, saling membantu, saling itu sukses di dalam Tuhan, bisa menikmati berkat Tuhan. Itu tambahan dari saya, Bu Amel. Saya tambahin sedikit ya, kalau sukses secara dunia tuh ya, mungkin kita banyak duit ya, karena kerja kan, duit banyak, semakin banyak. Tapi kalau kita banyak duit, tapi kalau sakit kan tidak bisa menikmati juga. Akhirnya duitnya untuk berobat habis juga. Tapi kalau kita sukses berjalan bersama Tuhan, pasti itu berkat akan kekal ya. Kita dikasih sehat ya, itu puji Tuhan, itu berkat juga. Kalau kita sehat ya, kasih panjang umur. Kalau kita nggak ada duit, tapi kalau kita sehat itu udah puji Tuhan, itu berkat juga.
Itulah sedikit tambahan. Saya nambahin sedikit ya Bu Amel. Apa yang dikatakan Pak Tata saya sangat setuju. Jadi ukuran sukses secara ilahi dengan ukuran sukses dengan orang dunia itu memang berbeda. Kalau ukuran orang dunia, wah punya rumah mewah, punya mobil bagus, everything is okay, itu sukses ukurannya. Tetapi di dalam Tuhan itu sukses itu bisa menikmati berkat Tuhan, bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu kunci sukses. Kalau kita merasa kita diberkati, tapi kita nggak pernah berbuat apa-apa tuh buat orang terdekat, buat orang yang membutuhkan, itu belum sukses di mata Tuhan. Tapi di mata Tuhan itu sukses ketika kita bisa menikmati berkat, dan berkat itu pun bisa memberkati orang. Gitu. Saya mengalami, saya setuju juga berkat itu kesehatan. Tapi kalau Tuhan izinkan sakit seperti saya pun masih menikmati berkat kebaikan Tuhan lewat fasilitas BPJS, tapi di rumah sakit yang mewah, dokternya yang profesional, ya. Tapi semua itu karena Tuhan, bukan karena dokter, bukan karena siapa saya, tetapi karena Tuhan Yesus. Jadi yang harus kita sadari, di balik semua yang kita raih itu hanya karena nama Tuhan. Kalau kita punya teman banyak, kita punya relasi banyak, itu bukan karena saya baik, tetapi karena Tuhan baik, dan itu yang membuat kita sukses di dalam segala hal hanya karena Tuhan. Saya mengingat tadi Bu Penny ingetin, iya nggak punya duit aja bisa ke Israel. Oh iya, haleluya, puji Tuhan. Nggak punya duit Bapak Ibu, begitu ditanya siapa berangkat kemana? Ya ke Israel. Saya bingung, suruh cari travel yang mana nih perginya? Tahu diri ya, mau cari yang murah lah, kenal teman di Tangerang. Kata adik saya, jangan yang abal-abal. Lihat Henny Kristianus. Saya bilang, aduh, ini ada dua ini, ada yang di Yerusalem, ada yang di Bethlehem. Jangan di Bethlehem, di Yerusalem. Walaupun itu lebih mahal, beda 7 sampai 7 juta. Enggak apa-apa, kamu nikmatin berkat. Itulah sukses di dalam Tuhan. Tuhan melihat apa hati kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, melayani Tuhan tanpa kita memandang muka, memandang oh ini orang kaya, ini orang yang nggak mampu lihat sebelah mata, nggak. Tapi di situ Tuhan memperhitungkan, karena ada satu firman berkata bahwa kalau kita memberi belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, itu memiutangi Allah. Itu yang selalu saya pegang dalam hidup saya. Anak saya pun belajar seperti itu. Kemarin dia kesaksian sedikit ya Pak Tata. Tadi dia nggak punya duit, Mak ini uang makan tanggal 20, gajian tanggal 10 kayaknya udah pas-pasan bener ini, sampai apa enggak. Tapi ketika ada temennya sesama guru, Miss besok saya jualan nasi kuning. Nah nggak punya duit Miss Peli, saya lagi nggak punya duit sama sekali, ada 100 buat seminggu ke depan berdua anak saya. Nggak apa-apa deh, malah dia hati kecilnya berkati, dia transfer 100 ke temennya ini. Miss aku transfer kamu 100, nasi kuning besok free, kamu gak usah bayar. Terus dia share dagangan dia, risol segala macam, cilok. Puji Tuhan Pak Tata, langsung orang tua murid, Miss saya pesan cilok 9 box, pesan risol sekian-sekian. Ma pesanannya sampai 1 juta. Saya bilang segala kemuliaan buat Tuhan. Saya bilang itulah kunci sukses kamu, karena kamu andalkan Tuhan. Belajar memberi dari keadaan kita, kekurangan kita. Kalau kita banyak mah memberi mah berber, tapi kalau kita dalam keadaan yang sama, itulah kuasa memberi. Itu aja Bu. Sukses di dalam Tuhan, menikmati berkat. Yes, amin, haleluya. Puji Tuhan. Ya, baik, kita tambahin sedikit Pak. Manusia yang dilihat itu mesti harta kekayaan. Dan itu ukuran suksesnya dunia. Tapi kita diingatkan di Amsal pasal 20. Kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 20 ayat 15. Ayo sama-sama. Udah ketemu?
Amsal pasal 20 ayat 15. Amsal pasal 20 ayat 15. Iya. Silakan baca keras. Sekalipun ada emas dan penambahannya, yang paling berharga ialah diri yang berpengetahuan. Amin. Amin. Jelas sekali. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ini pengetahuan ini menglihatkan kita loh. Ya. Kenapa kok ujinya itu bibir lagi Pak? Bibir. Nah, kita buka lagi Hosea 4 ayat 6. Ini soal pengetahuan. Silakan. Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Iya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Puji Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita kembalikan lagi. Mas permata banyak, tapi bibir lah yang melupakan. Kadang-kadang orang sombong dengan kekayaannya, kemana-mana memamerkan kekayaannya, tapi sebetulnya dari kesombongan-kesombongan itu menjatuhkan dia sendiri. Orang kalau sukses bangga, aku nyawang anggota DPR masuk, nggak masuk, kan paham? Oh. Ya. Dulu kita masih banyak rumah sakit yang apa namanya, yang darurat itu. Karena menangani masalah anggota dewan itu yang nggak mencapai, jadi lagi gila. Ini banyak terjadi seperti itu. Maka jangan memamerkan kekayaan. Kekayaan itu punya sayap. Suatu saat yang kejar dia terbang. Memang tahu katakan seperti itu. Pengetahuan itu yang utamakan Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan kita. Hanya dengan saja tenang ya, tapi percaya sekarang kita kembalikan, janganlah menyombongkan bahwa aku sudah punya segalanya. Yang punya segalanya bukan kita, yang punya Tuhan. Kita ketahuan ya, apapun yang kita ini diamanatkan Tuhan, kami punya rumah ini. Saya bilang ini rumah bukan rumah saya, rumah dari Tuhan. Aku diamanatkan untuk menempati. Nah, itu lain loh. Oh ini rumahku nih, udah tingkat 5 rumah saya. Tapi rumah yang paling indah, rumah di surga. Kita percaya, maka kita lah jangan sombong, jangan takabur. Ya, mungkin dengan ucapan-ucapan bibir kita ini jangan sampai kita ini menyinggung yang lain. Kadang-kadang orang tersinggung gara-gara omongan. Ya, dari ngomong. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, nggak sadar. Tapi kata-kata itu mematik hatinya dia terbakar. Ya, seperti itulah kita banyak ya. Apalagi kita diingatkan terus bagaimana perkumpulan-perkumpulan kita dengan yang lain itu perlu kita juga melihat juga. Jangan perkumpulan dari sebuah bulan dengan orang fasik, kita ke orang fasik banyak, tapi apa hasilnya seperti itu? Saya percaya kalau kita diberi kekayaan, puji Tuhan, ya semuanya kepengen kaya semua, saya yakin. Hanya waktunya, kairosnya Tuhan itu belum tepat. Ya, kita minta Tuhan terus, tapi Tuhan kasih jawaban apa? Spontanitas ada, setengah spontanitas ada, kadang-kadang nggak dijawab pun ada. Tapi kita bagaimana ya? Kita berdoa aja. Kita tuh hanya berdoa aja. Amin. Ya, kadang-kadang berdoa aja, saya minta Tuhan, cukupkanlah. Kalau kita saat ini masih berdiri, saat ini masih bicara, detak jantung kita masih normal, nadi kita masih jalan, kita masih beri nafas kehidupan, ya sedetik jantung tapi dikurangi nafas saja itu bahaya. Ya, nafas kurang rohani kita, nafas rohani kita, doa itu nafas kita seperti apa? Untuk itulah jangan jemu
berdoa. Berdoa kekuatan kita. Amin. Terberkati insyaallah. Udah, Bu Amel? Udah. Ya, terima kasih firmannya, share firman ya. Jadi secara intinya apa, Bu Amel? Sukses berjalan bersama Tuhan. Ya. Ya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya, semuanya akan ditambahkan. Ya, kita sebelum kita tutup, saya ada pengumuman sebentar. Nanti saya serahkan ke Bu PMI. Kita ini dulu ya, ada persembahan dari persembahan. Jadi gini, persembahan yang ini persembahan kita mau buat acara Natal. Persembahan yang uang kas atau ini sepenuhnya nanti kita buat Natal. Rencananya tanggal 20 Desember. Jadi ini saya umumkan sedikit aja sebelum kita. Jadi kemarin kita udah survei tempat, tapi bukan di puncak. Jadi rencananya kita mau bikin hal yang beda. Kemarin tim teman-teman pengurus jadi sudah survei ada beberapa tempat di Kampung Belang sudah, terus di Remajapuring, tapi di Kampung Belang kayaknya kita nggak cocok. Kayaknya di Remajapuring kalau saya. Nah di Remajapuring itu cukup bagus ya, kita rencananya tapi ada tapinya karena kita makanan di situ kan kita harus bayar, tempat harus bayar. Nah kalau setuju memang kita mau dikenakan per orang itu 100.000, tapi bukan hanya buat makan 100.000, tapi 100.000 itu kita mau ada door prize. Jadi nanti 100.000 itu jadi mungkin ada mungkin berapa 80% buat makan, 25% 20% kita buat door prize. Dan mungkin siapa juga nanti yang mau ada perinduan mau ikut berbagi, mau apa nyumbang atau apa ya silakan gitu ya. Dan nanti 100.000 itu juga kita sudah disubsidi sama uang kas juga masuk ke situ itu. Nah untuk yang terakhirnya kalau kita misalkan nggak setuju di situ dengan berat 100.000 ya nanti mungkin ada buat masing-masing. Jadi nanti kita akan cari tempat yang gratis ya. Tapi kalau teman-teman setuju kita bikin suasana baru ya kan, tempat di situ cukup buat untuk 100 orang muat kali itu. Muat ya 100 orang muat dan makanannya sih kayaknya enak gitu ya. Ada masakan Manado juga. Ya, nah nanti badannya juga katanya mau bantu kita atau Lena mau telepon ke ownernya kan, ya, siapa tahu ada diskonnya Bang, ya siapa tahu ada diskonnya. Jadi kira-kira nih yang ada di sini setuju nggak kalau di Remajapuring? Pak Roni sebelum pulang, udah berangkat ya? Ke Australia? 20 Desember. Oh iya. Jadi, nah kalau gitu Pak Roli sebelum terus berangkat, nanti kita cancel di rumah Pak Roli. Kita doain Pak Roli sebelum berangkat. Kebetulan Pak Hamil Lorenz ini kan kenal baik saya. Nah, kalau gitu diskon aja. Jadi saya tidak Iya. itu kebetulan beliau juga pernah anggota PDS. Saya sebagai anggota di pusat, PDS pusat, beliau lah yang banyak mensupport. Wah. Oke. Sudah nggak di sekolah, saya mau. Oke Pak Roli. Terima kasih. Ya, jadi sepertinya setuju ya. Di Remajapuring. Ya? Oh ya, jadi dari
keluarganya 20%, ganti diskon. Ganti, jadi kalau saya sudah setuju ya. Nah kita mau mengadakannya hari Jumat tanggal 20 ya? Pak Tata, maaf dipotong, kalian aja berjalan ya. Oh iya, boleh. Ya, boleh sambil berjalan. Jadi rencananya hari Jumat, kita nggak ada hari Sabtu, pada Sabtu itu macet. Jadi kita mengadakan kayaknya jam 10 pagi hari Jumat. Habis itu kita makan siang, habis makan siang kita bisa refreshing karena tempatnya bisa kita potong-potong situ. Ya, tapi kalau mau ngopi atau mau apa bayar masing-masing. Ya. Dan oh ya boleh. Jadi gini, dan kita akan list. Mungkin kan yang mau ikut bukan hanya yang hadir di sini, mungkin anak atau yang suami nggak mau ikut cancel, mau ikut datang, itu kan harus bayar. Jadi nanti di list kasih tahu ke bendahara, nanti nyicil. Misalkan setiap cancel 25.000 sampai 15 gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi kita mengadakan jam 10 pagi tanggal 20 Desember. Jadi makan siangnya pas jam 12 kita makan siang. Habis itu kita ngobrol-ngobrol segala macam. Ya, itu aja. Hanya singkat ya pengumuman. Jadi Bu Penny doa sapaan, mungkin ada yang mau didoakan. Silakan Bu Melan atau ada yang mau didoakan? Oh ya, sakit Pak Regan, lambungnya sakit. Terus kalau Bu Melan udah sembuh kan? Dengan iman ya nanti doain Bu Melan. Nanti sebenarnya gini ya, doa itu harus pakai minyak urapan juga itu. Karena itu ada puasa-puasa yang selalu menghantui ya di dalam. Ya itu penting ya di dalam dunia. Siapa nanti kita doain juga nanti cara pribadi jalan. Iya. Ya puasa dan jamaah. Nanti bisa nanti didoain. Terus siapa lagi yang mau didoakan? Pak Hendi lagi di Papua, terus sama Kesia yang kemarin jatuh kecelakaan ya. Kesia anak ibu naik motor jatuh. Terus Bu Sophie ada mau didoakan? Nggak apa-apa, kita jadi doakan rumah tangga atau doakan apa ya. Nggak apa-apa, kita ini mau doakan ya. Terus lihat cucu Aluna lagi Sabtu. Oh bantu. Ya. Tolong diingat nggak apa-apa ya. Kalau kita ya. Apa ya. Ayo mari. Apa kita yang satu lagi ya? Silakan. Iya. Ya seperti anggur di kanak. Semakin hari semakin lancar lagi dari uangnya. Biar mau ke gereja, mau iya aja.
berjalan dengan Engkau, Yes. yaitu kunci sukses bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bu Amel ya Tuhan, yang sudah Engkau percayakan ya Tuhan, telah membagi berkat bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan melimpahkan kasih-Mu ya Tuhan baginya, berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera ya Tuhan. Biar Engkau pakai lebih lagi Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, dimanapun Bu Amel ya Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan malam ini ya Tuhan, biar firman-Mu itu ya Tuhan semakin bertumbuh di dalam kami ya Tuhan, kami boleh semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Hari raya ini bukanlah hari yang baik Tuhan, tapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melaluinya, kami sanggup ya Tuhan melewati semua itu ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan yang berserta dengan kami, itu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam ini. Banyak doa-doa yang kami akan naikkan ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita ya Tuhan. Kalau tanggal 12 ya Tuhan Melan berulang tahun ya Tuhan. Aku tambahkan 1 tahun umur ya Tuhan. Ini karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan sampai hari ini. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau ya Tuhan tambahkan berkat-Mu, banyak tahan perlindungan-Mu ya Tuhan buat Mela ya Tuhan. Semakin teguh imannya di dalam Engkau ya Tuhan. Kalau ada ya Tuhan hal-hal ya Tuhan yang terjadi dalam hidupnya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sanggup ya Tuhan memulihkan hidupnya. Engkau sanggup dia memberikan kemenangan dan kemenangan bersama dengan Kristus ya Tuhan. Kami percaya di dalam kuasa-Mu lebih besar dari apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sukacita ya Tuhan Kau berikan dalam hidupnya. Juga Kau berkati anak-anaknya Tuhan, keluarganya, rumah tangganya. Demikian juga untuk Pak Regan ya Tuhan yang sakit dalam lambungnya. Mari Tuhan jamah ya Tuhan, bilur-bilur-Mu ya Tuhan, sehingga menyembuhkannya ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan dia kembali ya Tuhan sembuh dalam nama Yesus ya Tuhan. Ya Bapak terima kasih. Kami juga berdoa ya pada malam hari ini. Kalau Lia ya Tuhan bersama dengan suaminya, Tuhan berikan ya Tuhan 1 tahun lagi, 20 tahun usia perkawinannya itu tidak mudah Tuhan. Kami percaya karena penyertaan-Mu dia mampu ya Tuhan. Berikan senantiasa kekuatan ya Tuhan. Biarlah mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Tambahkan Tuhan kasih karunia-Mu, kekuatan dari surga ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan dia semakin kuat, semakin menjadi terang-Mu ya Tuhan. Boleh menjadi ya Tuhan kepanjangan tangan Tuhan, menjadi saksi Tuhan dalam keluarganya karena ya Tuhan, karena Tuhan yang menyertainya. Kami serahkan juga buat suaminya. Kami percaya ya Tuhan, kalau suaminya boleh mengenal Engkau dan percaya kepada Kristus, akan dibukakan pintu-pintu berkat apabila mereka hidup rukun ya Tuhan, seperti embun yang turun ke Bukit Sion ya Tuhan. Itulah ya Tuhan yang Kau berikan baginya Tuhan. Kami percaya Kau limpahkan anggur baru ya Tuhan, sehingga rumahnya kembali harmonis ya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, pintu-pintu yang tertutup Kau akan buka lebar-lebar ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang membuka jalan baginya. Kami boleh melihat kesaksian-kesaksian hidup. Kami boleh melihat mujizat-mujizat terjadi atas keluarganya Tuhan. Berkati seluruh keluarganya, anak-anaknya juga ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat cucu Bunela yang sakit ya Aluna ya Tuhan, yang batuk ya Tuhan. Mari Tuhan jamah juga sembuhkan bilur-bilurnya ya Tuhan, yang menyembuhkan Engkau ya Tuhan. Biarlah sehat kembali sempurna Bapa. Demikian juga untuk Kesia ya Tuhan, kami serikan yang anak dari istri pulihkan ya Tuhan. Semua luka-lukanya terjamah sehingga ya Tuhan pulih sempurna. Tidak ada bekas di dalam wajahnya ya Tuhan. Demikian juga dengan Pak Hendi yang ada di Papua. Kiranya Tuhan menjaga dan menjaga dari dimanapun berada ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit ya Tuhan, kelemahan tubuh biar dia sehat
kembali pergi sehat, pulang dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Ada sukacita, ada kebahagiaan yang melimpah dalam hidupnya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ya Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Ya, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan. Kalau ada yang sakit ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Dan juga Pak Joni ya Tuhan. Biar pulihkan segala kelemahan dalam tubuhnya sekarang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, tidak ada satu pun yang mustahil bagi kita ya Tuhan. Ya, kami serahkan juga ya Tuhan persembahan yang sudah dijalankan ya Tuhan. Apapun yang telah kami berikan, biarlah Engkau yang memberikan berlipat dari ganda ya Tuhan. Biarlah persembahan ini juga untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Apabila sebentar kami akan menikmati hidangan ya Tuhan, minuman yang Tuhan sudah sediakan melalui anak-Mu ya Tuhan di rumah ini. Kiranya Engkau memberkati, menyucikan makanan dan minuman kami, agar menyehatkan kami ya Tuhan. Tidak ada yang sakit penyakit dalam tubuh kami. Terima kasih buat Tuhan rumah memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami kembalikan semuanya untuk hormat pujian hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya minta Bu Mela sama Pak Rike tempat saya digerindang dulu aja. Kita tumpang tangan berdoa. Hamba bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini hamba berkumpul bersama di tempat keluarga, tidak secara kebetulan saya percaya dengan kuasa Tuhan yang hadir pada tengah-tengah pada tempat ini. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Mau lihat anak-anak telah hadir bersama-sama kita semuanya untuk memuji mulai nama-Mu. Yang kami layak sembah pujian Tuhan Yesus. Tuhan, turunlah kuasa. Kami bertepuk tangan untuk Pak Rika sebagai ketua imam dan keluarga. Bapak, kami bersyukur ada Pak Rika di tempat ini. Mengucap tanpa Pak Rika dengan kuasa. Pakailah Pak Rika itu. Pakailah dalam bisnisnya yang lain, yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa untuk istrinya Bu Mela. Bu Mela Tuhan, tanggal 12 kemarin bertepatan memberikan Tuhan mengatakan satu tahun berulang tahun Tuhan. Saya percaya. Terima kasih Tuhan. Ucaplah Tuhan, pakailah mereka ini untuk kuasa, pakailah untuk pelayanan. Saya percaya Tuhan. Kami berdoa untuk dua suami istri. Kami ingat Mazmur 133 1-3. Alangkah indahnya kalau kita hidup rukun, menghilangkan kekacauan kekhawatiran. Ya, biarlah rumah tangga ini dapat berjalan dengan baik. Karena Tuhan rumah tangga ini adalah Tuhan, malaikat dari Tuhan. Saya percaya Tuhan pakai. Tak segan-segan Tuhan. Pakailah Tuhan. Utusan anak ini jatuh Tuhan. Berkati anakmu, keluarga Tuhan. Keluarga tempat ini bagaimana namanya untuk jamah semua. Tuhan jamah semua. Halokan dari kuasa-kuasa gelap. Halokan roh-roh jahat, setan penyakit. Apapun yang menghalangi, kami patahkan dalam nama Yesus. Apapun penyakit kekhawatiran, saya perintah, hei sekarang aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan kesehatan, pulih segar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, balikan bagaimana kekhawatiran semuanya hilangkan, akan patahkan dalam nama Yesus. Hanya Tuhan saja yang lain sama dengan jangan mencari yang lain-lain, hanya cari Tuhan Yesus. Dengan cari Tuhan Yesus, nama di atas segala nama yang layak dikuatkan seperti ini. Saya percaya satu yang sempat dan tempat terdekat. Roh yang ada dalam badan lebih besar daripada menjamah Tuhan. Berikan kekuatan jawaban, halokan kekhawatiran, perintahkan dalam nama Yesus. Halokan kekhawatiran, keberadaan kekelaman. Biarlah kekuatan yang rukun dan menjadi. Terima kasih Tuhan. Indah doa hamba-Mu, doa yang kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan kami sudah menerima isi hati-Mu.
Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang terpisah satu dengan lain. Ya, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, berpisah kami. Biarlah setiap langkah kami, biar Roh Kudus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak lupa Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Sansan yang sekarang sedang dirawat dan lambung sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Biar biru-biru mengalir Tuhan dalam tubuhnya. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Segala penyakit apapun Tuhan, biar Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Nah, mari kita bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Berkat yang berasal dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dekat. Amin. Foto. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Malaikat mendampingi. Mungkin bisa berdua, ya dalam hati aja. Ya, sebentar aja doa dalam hati. Ada kesaksian lah pendek lah mungkin. Ya. Ada. Ya. Silakan berdoa. Apa yang kita doakan? Apa? Foto. Berdua. Pegang kue berdua. Berdua pegang kue. Babi hijau udah dekat. Hamba bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini hamba berkumpul bersama di tempat keluarga, tidak secara kebetulan saya percaya dengan kuasa Tuhan yang hadir pada tengah-tengah pada kebetulan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Mau lihat anak-anak telah hadir bersama-sama kita semuanya untuk memuji muliakan nama-Mu. Yang kami layak sembah pujian Tuhan Yesus. Tuhan, turunlah kuasa. Kami bertepuk tangan untuk Pak Rekat sebagai ketua imam dan keluarga. Bapak, kami bersyukur ada Pak Rekat tempat ini. Mengucap tanpa Pak Rekat dengan kuasa
Pakailah Pak dengan Tuhan. Pakailah dalam bisnisnya yang lain, yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa untuk istrinya Bu Mela. Bu Mela Tuhan, tanggal 12 kemarin, bertepatan memberikan Tuhan menerangkan satu berulang tahun Tuhan. Saya percaya. Terima kasih Tuhan. Berjamaah Tuhan. Pakailah mereka ini untuk kuasa. Pakailah untuk pelayanan. Saya percaya. Kami berdoa untuk dua suami istri. Kami ingat Mazmur 133 1-3. Alangkah indahnya kalau kita hidup rukun, menghilangkan kekacauan kekhawatiran. Ya, biarlah rumah tangga ini dapat berjalan dengan baik. Karena Tuhan rumah tangga ini adalah Tuhan melalui dari Tuhan. Saya percaya bukan Tuhan pakai. Tak segan-segan Tuhan. Pakailah Tuhan. Utus anakmu ini jatuh Tuhan. Berkati anakmu, keluarga Tuhan. Keluarga tempat ini bagaimana namanya untuk jamah semua. Ya, Tuhan jamah semua. Halokan dari kuasa-kuasa gelap. Halokan roh-roh jahat, setan saya penyakit. Apapun yang menghalangi, kami patahkan dalam nama Yesus. Apapun penyakit kekhawatiran, saya perintah, hei sekarang aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan kesehatan. Pulih, segar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, balikan bagaimana kuatin semua hilangkan, akan patahkan dalam nama Yesus. Hanya Tuhan saja yang lain secara jangan mencari yang lain-lain. Hanya cari Tuhan Yesus. Dengan cari Tuhan Yesus, nama di atas segala nama yang layak dikuatkan seperti. Saya percaya satu Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh yang ada dalam badanmu lebih besar daripada menjamah Tuhan. Berikan kekuatan, jawaban, halokan kekhawatiran. Aku perintahkan dalam nama Yesus. Halokan kekhawatiran, keberadaan, kekelaman. Biarlah kekuatannya rukun dan terjadi. Terima kasih Tuhan. Indah doa hambamu, doa yang kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Ketan dulu. Sambal kacang. Ketan sambal medi. Sambal kasihnya enggak? Sambal kasihnya. Kasihan sayang. Ya, ada ketan. Iya, mantep. Kacang Pak Cilena yang bikin enak. Iya. Ya, dinikmatin. Keluarga bahagia bagai sebuah istana, rumah penuh dengan riang tawa, hidup penuh rasa tentram, bahagia damai sentosa, jauh dari semua duka lara. Kemanapun ku kan pergi, ku pastikan pulang lagi. Keluarga tempat terbaik untuk kembali. Keluarga yang bahagia adalah semua impian. Kisahnya menjadi sebuah kenangan.